Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rahmania dengan NIM 33332400091. Di sini saya ingin membuat video tutorial mengenai tugas praktikum PO1 modul 2 metode Big M. Di sini ada soalnya, yaitu UMKM Pisang Laris merupakan usaha mikro yang memproduksi berbagai varian keripik pisang di Kota Serang. Saat ini, UMKM memiliki 5 varian produk yang cukup populer di pasaran, yaitu keripik pisang original, pisang coklat, keripik pisang keju, keripik pisang balado, dan keripik pisang madu. Setiap varian memiliki tingkat keuntungan yang berbeda dan membutuhkan sumber daya yang terbatas, yaitu bahan baku pisang, tenaga kerja, dan kemasan. Keripik pisang original memperoleh keuntungan sebesar 400.000 per unit. Keripik pisang coklat memperoleh keuntungan sebesar 600.000 per unit. Keripik pisang keju keuntungannya sebesar 550 per unit. Keripik pisang balado keuntungannya sebesar 500 per unit, dan keripik pisang madu memperoleh keuntungan sebesar 650 unit. Nah, adapun di sini ada sumber dayanya, persediaan sumber daya. Di sini ada pisang original, keripik pisang coklat, keju, balado, madu. Nah, di sini ada batasannya, yaitu pisang, tenaga kerja, dan kemasan. Nah, di sini juga ada maksimumnya, persediaan maksimum dari pisang, tenaga kerja, dan kemasan. Dari pisang sendiri itu ada untuk yang original itu ada 1, kemudian yang coklat 1,2, keju 1,1, balado 1,3, dan madu 1,5. Persediaan maksimumnya itu 100, tenaga kerjanya itu di 0,5, 0,8, 0,6, 0,7, 1, dan 60. 60 itu persediaan maksimumnya. Nah, kemasannya itu di sini 1 per varian itu 1, dan persediaan maksimumnya 80. Dan di sini ada syarat dari untuk memenuhi permintaan pasar, itu syarat minimum produksinya setidaknya harus memproduksi 10 unit untuk varian coklat dan 10 unit untuk varian madu. Nah, tentukan jumlah produksi masing-masing varian keripik pisang yang harus diproduksi dan keuntungan maksimum yang dapat diperoleh. Di sini yang pertama kita pakai Microsoft Excel dulu. Di sini kita udah bikin bentuk umumnya. Nah, karena di sini kita mau nyarinya nilai maksimum, jadi maksimum max Z. Nah, di sini ada fungsi kendalanya. Nah, yang pertama itu di pisang. Nah, ini kita masukin aja. Nah, ini keripik pisang original itu sebagai X1, X2-nya itu pisang coklat, pisang kejunya X3, yang rasa baladonya X4, dan X5-nya itu untuk keripik pisang madu. Di sini kita masukin aja sesuai. Nah, di sini ada fungsi batasannya juga. Itu untuk pisang itu kurang dari sama dengan 100. Untuk tenaga kerja sendiri itu dikurang dari 60, dan kemasan itu sama dengan 80. Di sini kenapa pakai sama dengan? Karena kemasan itu diasumsikan terpakai semua kemasannya. Nah, di sini ada X2 dan X5 itu yang ini harusnya 10. Itu di syarat yang syarat produksi tadi itu harus lebih dari sama dengan 10 unit. Ini batasannya kita tulis ulang, X1, X2, X3, X4, X5 harus lebih dari sama dengan 0. Ini adalah fungsi non negatif. Nah, ini bentuk umumnya harus kita ubah ke bentuk baku. Di sini untuk pisang sendiri, itu karena tadi tandanya kurang dari sama dengan, berarti harus ditambahkan slash. Di sini kita tambahin slash, simbolnya S1, dan tandanya berubah jadi sama dengan 100. Nah, untuk tenaga kerja juga tadi tandanya kan kurang dari sama dengan, itu tambahin slash juga. Sini kita pakai S2 atau slash 2, tandanya berubah jadi sama dengan. Terus kemasan itu karena tandanya sama dengan, itu kita tambahin variabel artificial, simbolnya A1, dan
tetap tandanya sama dengan. Nah, di sini karena eh, yang syaratnya tadi itu simbolnya lebih dari sama dengan, berarti harus kita tambahin slash dan artificial ininya. Jadi sama dengan 10. Nah, kenapa minus? Karena kita nyarinya eh, nilai maksimum. Di sini kita tulis aja min S3 ditambah artificial 2 sama dengan 10, min S4 tambah artificial 3 sama dengan 10. Sini kita tulis lagi semuanya. X1, X2 sampai A1 dan A2 itu sama dengan 0. Nah, nilai maksimumnya juga kita tambahin di sini, gabungin dari yang si fungsi kendala. Jadi ini kita tes ulang aja sampai 650 X5. Nah, ini tambahin 0S1 ditambah 0S2 minus 0S3 minus 0S4 min MA1 min MA2 dan min MA3. Di sini kenapa M? Karena kita ini maksimasi koefisiennya itu min M. Nah, lanjut kalau udah kita ke tabel simplex out. Nah, di sini kita masukin aja semuanya dari CJ dan BV-nya atau batas variabel. Nah, itu kita isi dari si batas variabel yang ada di bentuk baku. Nah, ini S1, S1, S2, A1, A2, A3. Ini masukin aja ke tabel sini. Nah, kalau udah, nah ini angka-angka ini nih tinggal kita ikutin aja, ikutin yang di bentuk baku di sini sampai ke solusinya. Nah, kalau udah kita hitung ZJ-nya. Nah, cara menghitung ZJ itu dari X1 dikali CBI ditambah X1 lagi dikali CBI. Nah, jadi hasil semuanya itu jadi 1 dikali 0 ditambah 0,5 dikali 0 ditambah 1 dikali min M ditambah 0 dikali min M ditambah 0 dikali min M. Nah, hasilnya itu min 1M. Nah, ini seterusnya sampai di solusi itu caranya sama. Jadi kalau X2 berarti 1,2 dikali 0, 0,8 dikali 0, dan seterusnya. Nah, setelah itu, setelah kita dapat nilai ZJ-nya, nah kita mau tentuin kolom kolom kunci. Nah, ini kolom kuncinya itu caranya kita pilih yang minusnya paling besar. Kita cari yang minus M-nya paling besar itu buat si kolom kunci. Nah, kalau di sini kan paling besar itu minus 2M. Di sini ada 2, nah kita ambilnya yang paling kiri aja. Nah, di sini kalau udah kita blok, kita kasih warna. Nah, kalau udah, itu kita bisa hitung indeksnya. Nah, nilai indeks ini itu rumusnya solusi dibagi eh, kolom kunci. Nah, karena tadi kolom kunci udah ketemu, jadi kita bagi aja 100 dibagi 1,2 sini. Nah, kalau udah kita blok aja, kita drag sampai bawah, sampai A3. Nah, ini udah ketemu hasilnya. Nah, setelah indeksnya udah ketemu, itu kita mau nentuin baris kunci. Caranya, kita lihat di nilai indeks, kita pilih nilai positif yang paling kecil. Nah, di sini kan 10. Jadi, yang jadi baris kuncinya itu di eh, A2. Itu baris kunci. Nah, kalau udah ketemu baris kuncinya, kita di sini kan ada nih, ada perpotongan. Perpotongan antara baris kunci dan kolom kunci. Nah, itu namanya angka kunci. Ini kita ganti aja warnanya sendiri jadi warna hijau. Nah, kalau udah kita hitung ZC
min CJ, ZC dikurang CJ. Nah, ini min 1M dikurang CJ-nya 400. Nah, itu hasilnya min M min 400. Jadi kita hitung aja sampai di A3. Nah, kalau udah, karena di sini nilai ZJ-nya masih, nilai ZJ min CJ-nya masih ada minusnya, maka harus kita lanjut sampai di sininya nggak ada minusnya. Jadi kita lanjut ke tabel iterasi 1. Nah, ini di sini udah kita buat. Nah, caranya, karena di sini kita X2 itu sebagai kolom kunci dan A2 itu sebagai baris kunci. Nah, kita ubah, kita tukar jadi A2 itu diganti ke X2 di sini. Kolom A2 kita ganti X2. Caranya, cara ngitungnya, kita hitung ulang lagi. Nah, caranya itu, eh, kolom kunci lama itu dibagi sama angka kunci. Nah, ini kalau udah dikunci, jangan lupa Fn F4, terus abis itu di blok aja, di drag sampai solusi. Nah, ini hasilnya udah kita temu, udah kita dapetin. Kemudian, kalau udah, kita lanjut hitung di S1-nya. Kita ke atas S1. Nah, S1 itu eh, rumusnya itu kolom kunci lama dikurang kolom kunci, kolom lama dikurang kolom kunci, kemudian dikali baris kunci dibagi sama angka kunci. Nah, ini hasilnya udah kita dapat, yaitu di 1. Nah, jangan lupa sebelum itu dikunci dulu 3 kali di E15, 2 kali di D18, dan 1 kali di E18. Nah, kalau udah, di blok aja sampai semuanya. Cara ngitungnya sama. Nah, kalau udah, kita cari ZJ-nya lagi. Itu caranya sama kayak yang tabel simplex awal. Itu A1 dikali CB1. 1 dikali 0 ditambah 0,5 dikali 0 ditambah 1 dikali min M ditambah 0 dikali 600 tambah 0 dikali min M. Hasilnya min M. Nah, di sini hitung sampai ke solusi. Nah, kalau udah, kita tentuin lagi kolom kuncinya itu sama. Nah, di sini kita udah dapet yang min 2M. Kenapa min 2M? Karena min 2M ini yang nilai angka minusnya paling besar. Jadi kita pilih sebagai min M. Nah, kalau kita udah ketemu kolom kuncinya, itu kita bisa hitung indeksnya. Tadi caranya sama, solusi dibagi kolom kunci. Ini hasilnya kita dapat di 58,66. Ini karena ZJ-nya itu masih ada minusnya, dan kita ya ngitung ZJ min CJ-nya sama ya. Ini kita udah dapat hasilnya. Nah, karena di ZJ min CJ-nya itu masih ada minusnya, maka kita harus lanjut ke iterasi 2 sampai nggak ada nilai minusnya. Nah, di sini kita iterasi 3, 4, dan di iterasi 5. Nah, ini kita udah bisa lihat di sini hasil dari ZJ-nya itu udah nggak ada minusnya, dan ZJ min CJ-nya juga udah nggak ada minusnya. Nah, di sini kita dapat nilai solusi optimalnya itu di 47.000. Nah, oh ya, cara ngitungnya itu masih sama kayak iterasi 1 itu ya, teman-teman. Nah, di sini kita dapat tahu juga kalau nilai dari
X1 itu di 125, kemudian di X4 itu 75, dan di eh, S2 itu 250, A1 100%, A2M, dan A3M. Nah, di sini nilai optimalnya yaitu 47.000. Nah, ini eh, nilai X3-nya kita dapat di 45, kemudian X2-nya itu 10, dan X5-nya itu 25. Jadi solusi optimalnya itu di 47.000. Nah, sekian dari software Excel. Kemudian kita lanjut ke POM-QM. Nah, di sini POM-QM sama variabelnya ada 5. Karena jenis rasa pisangnya juga ada 5. Kemudian di sini batasannya itu ada pisang, tenaga kerja, kemasan, varian coklat, dan varian madu. Nah, kita masukin aja nilainya sama kayak yang di Excel tadi. Dan jangan lupa tandanya itu lebih dari sama dengan untuk pisang dan tenaga kerja, kemudian kemasan itu sama dengan, dan varian coklat dan madu itu tandanya lebih dari sama dengan. Batasan maksimumnya juga kita masukin, jangan lupa. Nah, kalau udah, kita solve aja. Nah, di sini hasilnya sama, sama yang kita dapetin di Excel, yaitu X2 10, X3 45, dan X5 25. Dan solusi optimalnya itu di 47.000. Sekian tutorial metode Big M dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.